Hanya satu Tuhan, hanya satu yang ku ingini. Diam di dalam hadirat-Mu yang kudus. Biarlah aku datang dalam takhta kasih karunia-Mu untuk mendapat kasih karunia-Mu, Tuhan. Aku berubah dalam hadirat-Mu. Kialama sande inalamu, bahwasanya pemeliharaanmu selamanya. Terima kasih Tuhan buat hidup ini di dalam Engkau. Hidup ini jadi berarti. Terima kasih, haleluya. Glory, glory, glory. Kinalama sande, inna sinalamo, kinasakayalame, inalamase. Sabab Engkau Allah di antara Allah. Terima kasih, hidup ini jadi berarti di dalam Engkau Tuhan. Biar hati kami melimpah dengan syukur. Haleluya. Glory. Aku percaya bahwa firman-Mu berkuasa. Aku percaya bahwa firman-Mu dapat merubah kehidupan kami. Bahkan aku percaya bahwa firman ini adalah Allah sendiri. Berikan kami hati dan telinga seorang murid untuk kami bisa mendengar dan mengerti akan firman-Mu, supaya oleh pendengaran akan firman Allah kami memiliki iman, lalu di atasnya kami hidup. Nama Tuhan dipermuliakan. Curahkan isi hati-Mu pagi ini Bapa. Berikan apa yang dunia tidak bisa berikan untuk kami. Kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berjanji, pintalah dalam namaku, maka aku akan memberinya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh haleluya. Hati saya terbakar waktu ibu-ibu ada di depan dan mereka katakan mau pergi ke Irian Jaya. Oh saudaraku, bukti bahwa orang dipenuhi Roh Kudus, saya percaya selain kita berbahasa lidah adalah penginjilan. Bukti karena waktu murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, justru dalam penganiayaan Alkitab mengatakan orang percaya tersebar kemana-mana untuk menyatakan Injil itu. Dan saudara tahu, penginjilan yang paling luar biasa adalah membiarkan dunia menonton bagaimana kita dibakar oleh kasih Kristus. Orang harus bisa melihat itu. Apakah ada kasih di dalam kita? Apakah kasih Allah itu membakar kita? Itu satu penginjilan yang paling luar biasa. Hari ini saya mau saudara melihat satu janji Allah. Kita sering berbicara tentang keselamatan, tapi lebih daripada itu, segalanya seperti gugur, seperti kita meragukan akan janji-janji Allah yang lain. Padahal setiap janji Allah itu sama kuatnya dengan janji keselamatan untuk kita.
Saya mengajak kita membaca satu salam dari Rasul Paulus, yaitu dari 1 Tesalonika pasal 5. Saya mengajak kita membukanya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, tidak separuh, tidak tanggung-tanggung, tapi seluruhnya. Seluruh itu berarti tidak ada satu pun yang luput dari hidup setiap saudara dan saya. Seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu. Hanya ini, tidak ada lagi tambahan lain, karena manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Jadi seluruhnya, roh saudara seluruhnya, jiwa saudara, dan seluruh tubuh saudara itu dikuduskan dan dikatakan di sini terpelihara sempurna, nggak ada cacatnya, sempurna, saudara, dikatakan dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini bukan kata-kata indah, ini bukan sekedar nutup satu surat supaya kita tambah senang bacanya, ini bukan. Dan saya mau katakan ini bukan hasil dari satu penemuan teologi, ini bukan hasil dari satu pendidikan atau satu sekolah, tapi apa yang ditulis oleh Rasul Paulus ini adalah satu hasil di mana dia hidup dan dia jumpa Yesus secara roh sungguh-sungguh. Saudara, saya mau katakan orang yang paling pandai pernah berjalan di planet ini, kalau saya tidak berlebihan, saya mau katakan dia Rasul Paulus. Sungguh-sungguh. Sebab saya sudah baca, saya tidak tahu berapa ratus buku, tapi saya cuma tahu saja bahwa semua penulis-penulis sejarah di planet ini, mereka tidak bisa mengarahkan sejarah itu mau kemana. Tidak ada satu ahli sejarah pun yang bisa mengatakan kemana sejarah itu. Mereka hanya bisa menulis sejarah, mereka hanya bisa menyusun setiap kejadian yang ada, tapi mereka tidak pernah mengatakan mau kemana. Seluruh ahli-ahli para filosofi dunia, mereka tidak pernah bisa menjawab dan memuaskan manusia tentang kenapa manusia itu harus ada di bumi ini, kenapa dia diciptakan, untuk apa, dan mau kemana. Tidak ada yang bisa itu menulis dan menjelaskannya selain Alkitab yang bisa mengatakan itu dengan kepuasan yang total, yang bisa memberi kita kepuasan tentang kenapa saudara dan saya ada di planet ini dan mau kemana kita. Saudara, dengar, Paulus bisa mengatakan ini bukan hasil pendidikan. Bahkan saya percaya waktu tadi ibu-ibu mengatakan mereka mau pergi ke Irian Jaya, bahwa saya yakin bahwa bukan sekolah teologi yang menghasilkan penginjil, nabi, rasul, tidak. Karena Alkitab mengatakan dari dalam jemaat akan keluar 5 jawatan itu. Jadi orang yang di dalam jemaat yang akan dipakai Allah, karena gereja adalah pusat pemerintahan kerajaan Allah di bumi ini. Untuk tujuan itu Yesus mati, untuk tujuan itu Yesus bersumpah dan mempertaruhkan segala-galanya hanya untuk satu yang namanya gereja. Gereja ini bukan tembok yang kita lihat ini, bukan gedungnya saudaraku, tapi gereja adalah satu komunitas yang terikat janji. Gereja itu adalah saudara dan saya yang terikat, yang tidak bisa dipisahkan oleh alam maut. Saya terjemahkan dengan satu kalimat, gereja adalah istrinya Tuhan. Dari kekal sampai kekal, sebelum dunia ini dijadikan, Allah sudah menetapkan sebelum dunia dijadikan bahwa saudara dan saya disebut mempelai wanita. Bayangkan, saudara belum jadi, belum ada manusia di planet ini. Planet ini pun belum dibuat. Allah sudah menetapkan bahwa dia mau menciptakan satu ciptaan yang serupa dengan gambarnya, yang disebut manusia. Untuk apa? Hanya satu tujuan, menjadi pengantinnya. Klimaks dari seluruh kehidupan ini adalah pernikahan anak domba Allah. Hanya untuk itu, hanya untuk menjadi pengantin dari putranya, dia menciptakan saudara. Itulah harga saudara dan saya. Oleh sebab itu Yesus mau mati untuk menebus kita. Saudara, luar biasa. Nah, mari kita lihat satu janji dari salam ini. Kita bisa lihat bahwa banyak dari kita, ya, satu perkara yang paling menyedihkan buat saya, bahwa orang-orang Kristen mereka percaya akan keselamatan, kekuatan dari keselamatan karena Yesus mati dan bangkit untuk kita, tetapi mereka meragukan akan kekuatan daripada pemeliharaan Allah. Saudara dengar salam ini, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara. Dia tidak bicara selamat lagi di sini, tapi dia berbicara soal terpelihara. Kebanyakan kita dalam mengarungi hidup ini, kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan, tapi kita meragukan apakah Tuhan sanggup memelihara saya.
Saudara perlu tahu bahwa kekuatan Allah memelihara saudara sama kuatnya dengan Allah menyelamatkan saudara. Sepertinya kita butuh karunia untuk dipelihara Tuhan. Tidak, saudaraku. Kalau Allah beri karunia keselamatan, Allah juga beri karunia untuk memeliharanya. Karena Dia yang menyelamatkan, Dia bertanggung jawab untuk memeliharanya. Persoalannya banyak orang Kristen, mereka tidak mampu untuk bertahan. Mereka tidak bisa bertahan. Bagaimana kita bisa bertahan sendiri? Bagaimana kita menjadi strong? Bagaimana kita bisa kuat? Sebagai youth pastor, sebagai gembala dari kaum muda di Bali, saya mendidik anak-anak saya untuk strong individu. Kita mulai dari pribadi yang kuat, lalu melahirkan keluarga yang kuat, lalu melahirkan gereja yang kuat, dan gereja yang kuat akan melahirkan satu bangsa yang kuat. Saudara, inilah janji pemeliharaan Allah. Saya mau kita lihat ada satu contoh dalam Alkitab, orang yang membuktikan tentang pemeliharaan itu. Saya mau kita semua membaca dari Bilangan 13. Kita buka Bilangan 13 ayat yang ke-25. Saudara, kita harus bergairah dengan proses dalam hidup ini. Ya, saya baru lihat, saya baru mengerti sedikit, belum banyak. Ya, banyak hal kita tidak mengerti. Allah kita terlalu misteri, saudaraku. Ya, siapa bilang segala sesuatu mudah? Siapa bilang segala sesuatu harus masuk akal? Ya, saya suka satu lagu yang bilang begini, Dia buka jalan saat tak ada jalan. Itu hanya ada di Alkitab. Justru di waktu tidak ada jalan, itulah Allah kita, saudaraku. Baru Dia disebut Allah. Kalau Allah kita bisa mengerti, Dia sudah bukan Allah lagi. Mungkin saudara yang jadi Allah. Tapi justru dalam banyak hal, waktu saudara tidak bisa mengerti Allahmu, Dia tetap Allah. Saudara, ini satu yang luar biasa, ya. Dalam Bilangan 13, ya, ada satu kisah yang luar biasa tentang 12 pengintai. Nah, saya melihat satu janji pemeliharaan Allah yang luar biasa. Mulai ayat 25 sampai ayat yang ke-33. Dikatakan begini, sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kadesi. Kadesi ini adalah perbatasan tanah Kanaan, Kadesi Barnea, ya. Jadi mereka sudah sampai di perbatasan itu. Kemudian Musa bilang, coba kalian pergi mengintai tanah yang mau kita rebut itu. Lalu apa yang terjadi? Dikatakan ayat 27, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu, dan sangat besar juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Dia di hadapan Musa katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah satu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara, saya mau beritahu, ada 11 pengintai, 12 pengintai, yang 10 datang dengan laporan yang mata biasa. Laporan itu tidak berlebih-lebihan, karena itu memang mata yang normal. Tapi Allah mau mendidik saudara melihat hidup ini dengan matanya Dia, bukan dengan mata saudara. Kalau saya lihat hidup saya dengan mata saya tidak akan berdiri di depan sini. Saya akan melihat satu kehidupan yang tidak ada harapan. Saya melihat hidup yang tidak punya masa depan. Tapi karena saya melihat hidup saya dengan matanya Allah, saya mampu berdiri di depan saudara. Kalau saudara melihat hidup saudara dengan mata saudara, saudara sudah putus asa. Sekian lama kita ikut Tuhan, kita berbakti sungguh-sungguh, banyak orang Enak, banyak orang raksasa yang memakan manusia, dikatakan mereka ada. Itu laporan yang biasa. Tapi Tuhan mau kita melihat Kaleb dan Joshua tidak punya sayap, tidak pakai tanduk, mereka tetap manusia biasa, tapi mereka melihat situasi itu dengan
matanya Allah. Waktu itu belum ada perjanjian baru, belum ada Rasul Paulus yang mengatakan semoga Allah damai sejahtera memelihara kamu tubuh, jiwa dan roh sempurna. Belum ada firman itu, tapi mereka sudah tahu bahwa janji Allah itu bisa diandalkan, bahwa apa yang Tuhan bilang buat Musa, aku akan berikan seluruh tanah ini, itu bisa diandalkan. Hari-hari ini kita banyak dengan kabar-kabar yang begitu menakutkan tentang apa saja, khususnya tentang kehidupan kita sebagai orang percaya, begitu menakutkan. Tapi saya mau beritahu buat saudara hari ini satu kabar baik. Apakah saudara percaya pada kabar itu, ataukah saudara bilang janji Allah itu bisa diandalkan, bahwa pemeliharaan Dia sekuat janji keselamatannya? Kalau untuk hidup yang kekal di surga, Allah mau mati untuk kita, apalagi hanya untuk hidup yang sementara di bumi ini. Masakan Allah tidak bisa memelihara itu? Saya omong ini memang tidak instan. Dalam banyak hal kita kecewa, kita berhadapan dengan segala macam persoalan. Tapi yang paling penting, Tuhan saudara taruh di mana? Ini kegagalan, ini kekecewaan, ini masalah-masalah rumah tangga, keluarga, pendidikan anak, pelayanan dan semuanya. Semuanya mengalami seperti dibakar oleh api. Oke, semua ada tempat di dalam kita. Apakah Allah yang berjanji itu juga punya tempat di dalamnya? Apakah saudara mau taruh Dia? Di mana saudara letakkan Dia dalam hidupnya? Ini saudaraku, satu yang luar biasa ya. Saya mau saudara lihat dalam Bilangan 14 ayat yang ke-9. Di sini letaknya rahasia itu, dikatakan hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Saudara dengar, ada satu rahasia yang disampaikan oleh Joshua dan Kaleb. Dia cuma bilang begini, memang benar ada raksasa, memang benar ada orang yang makan manusia, memang bangsa-bangsa itu kejam. Tapi dia bilang, satu, jangan berontak kepada Tuhan. Apa yang membuat saudara dan saya sering kita berontak kepada Tuhan? Karena Dia tidak kelihatan. Kalau itu manusia, kita masih rasa, aduh nanti tidak enak. Tapi karena Allah tidak kelihatan, kita sering berontak. Saudaraku, saya ada di tengah-tengah kehidupan orang yang menyembah Allahnya banyak. Dan saya bisa lihat, saudara, kadang-kadang saya mesti rem, saya punya mobil karena ada satu ibu sedang berdiri gerutut di perapatan jalan untuk menaruh ya salak 5, kopi, ya, taruh semuanya. Dan dia tidak takut dengan mobil yang lewat, karena itu sudah merupakan satu tradisi yang begitu sakral bagi mereka. Nah, waktu saya lihat itu, saya bisa melihat Tuhan, mereka bisa yakin bahwa dengan cara itu mereka selamat. Saudara bisa tahu bahwa besi disembah apa saja. Waktu acara besi harus disembah, saudara bisa lihat mobil, bemper-bemper mobil penuh dengan bunga dan orang duduk sujud menyembah, siram air dan semuanya. Tuhan dah suruh kita lakukan itu. Tapi saya melihat bahwa mereka bisa percaya bahwa cara itu bisa diandalkan untuk keselamatan mereka. Rumah dijual untuk satu upacara. Bagaimana dengan saudara dan saya yang punya Allah tidak pernah mati? Saudaraku, mereka punya ada kepalanya 4, tangannya 8. Itu patung. Bayangkan kalau dia hidup, apa ndak lari semua orang? Ya, oke, saudara pergi ke kuburan, bicara dengan nenek. Kalau dia menyaut dari kuburan, kamu ndak lari. Saudara bisa bayangkan itu. Nah, kita tidak punya Allah yang seperti itu. Tapi kita seperti meragukan, kita seperti butuh karunia khusus supaya kita bisa dipelihara. Oh saudara, satu yang menyedihkan, janji pemeliharaan Dia sekuat janji keselamatannya. Saya mau kita lihat satu lagi tentang Yosua, dari Yosua pasal yang ke-14 ya. Sama cerita yang sama, tapi di sini sudah hal yang berbeda. Kejadiannya sudah lain lagi. Yosua pasal yang ke-14. Kita lupa yang memberi karunia itu Allah, ya, karunia keselamatan. Tentu yang memelihara pun karunia itu adalah Allah, ya. Lihat Yosua 14 ayat yang ke-11. Saya mau kita membacanya. Ini 40 tahun kemudian, ya. Waktu kita lihat di bilangan tadi, dalam bilangan 13, itu waktu mereka sampai di Kadesi Barnea.
Terus 45 tahun kemudian, bukan 40 tapi 45 tahun kemudian, saudara bisa lihat ayat 11 dikatakan begini. Judul daripada Yosua 14 itu pembagian tanah Kanaan. Jadi mereka sudah rebut tanah itu 45 tahun kemudian. Lalu Musa pun sudah tidak ada. Yosua yang ambil alih kepemimpinan, dan Yosua mengatakan, mari kita bagi. Dan itu tentu dibagi kepada 12 suku bangsa. Waktu tanah itu sedang dibagi, seluruh kekayaan itu sedang dibagi, ayat 11 bilang begini, pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ini kata-kata yang keluar dari mulutnya Kaleb. Saya suka sekali bahwa Kaleb memang keturunan dari Yehuda. Yehuda artinya praise, ya, artinya pujian kepada Allah. Jadi orang yang memuji Allah, saudara, kedewasaan rohani seseorang itu dilihat dari bagaimana dia mengucap syukur. Bukan dia melayani. Saya boleh berkhotbah, tapi apakah saya mengucap syukur dalam segala hal? Itu baru dibilang kita dewasa atau tidak. Nah, Kaleb, saudara bisa lihat, pada 45 tahun kemudian dia bilang, saya masih kuat keluar masuk dan berperang. Keluar masuk itu satu hal yang biasa dalam hidup. Makanya kalau habis ibadah, doa berkat, diberkatilah keluar masukmu. Tapi berperang itu satu hal yang luar biasa, saudaraku. Bagi saudara dan saya, hidup ini berperang. Saya berpikir, saudara, kalau saudara tidak bisa lihat goal akhir daripada tujuan Allah menciptakan kita, itu yang bikin kita jatuh. Mungkin kita bisa minder kalau saudara baca. Makanya saya tidak berlebihan untuk katakan Paulus itu orang yang paling pandai. Dia pandai bukan karena sekolah di Gamaliel, tapi dia pandai karena pewahyuan datang dari Allah. Saudaraku, hikmat itu tidak datang dari bangku kuliah, tapi hikmat datang dari tahta Allah. Makanya Yakobus bilang, jika kamu kekurangan hikmat, mintalah kepada Dia yang punya hikmat. Saudara sudah bisa lihat ibu-ibu kita yang mungkin waktu itu susah, sekolah SD tidak selesai, tapi anak-anaknya bisa jadi sarjana. Dengan apa dia besarkan anaknya? Dengan hikmat, dengan doa, dengan air matanya. Mereka bisa membesarkan anak-anaknya. Itu wisdom, itu hikmat yang datang dari tahta Allah. Ada orang pandai, tapi sudah bisa lihat sendiri, ini hari direktur bank, besok di penjara. Kita nonton itu setiap hari. Mari kita belajar akan janji dari kekuatan pemeliharaan Allah. 45 tahun kemudian, Joshua dan Kaleb bilang, aku masih sama kuat, saudaraku, berperang. Saudara tahu tujuan hidup terakhir dari Allah? Siapa yang ikut SOM? Saya suka mengajar, ya. Saya spesial mengajar salvation, jadi saya selalu bergairah sekali kalau mengajar. Nah, apa yang saya bilang? Kalau saudara ikut SOM, saudara tahu bahwa tujuan dari keselamatan, tujuan Allah untuk saudara dan saya, bahwa kita akan menjadi makhluk yang berkuasa atas alam semesta. Siapa kita? Oh, saya sekolah tidak selesai. Tuhan bilang, tahu kamu memang sekolah tidak selesai. Kalaupun selesai, belum tentu saya pakai kamu. Oh, saya hanya pembantu rumah tangga. Tahu, kalaupun kamu jadi ratu di planet ini, saya belum tentu pakai kamu. Tuhan tidak memilih kita karena pangkat dan kedudukannya, tapi status kita sebagai anak Allah itu yang menentukan. So bisa lihat, dipilih untuk berkuasa atas alam semesta sebelum dunia dijadikan. Seluruh ahli sejarah harus baca Alkitab. Sejarah itu bukan imperium besar. Sejarah itu bukan mereka yang membangun Romawi, Yunani kuno, Babilonia. Sejarah itu bukan Nabukadnezar, bukan Alexander Agung, Napoleon. Itu bukan. Mereka hanya orang-orang yang terjadi, yang punya kisah di dalam dunia ini. Lalu ahli sejarah bisa menyusunnya secara sistematis. Tapi kalau kita mau lihat siapa sejarah, terbukti penulis sejarah tidak bisa mengatakan dari mana dan mau kemana. Sudah, kalau mau lihat sejarah ini, kitab Kolose bilang, Dia yang sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Itu sejarah. Sebelum ada Nabukadnezar, sebelum ada Babilonia, sebelum ada Alexander Agung, sebelum ada semuanya, Dia yang sudah ada sebelum dunia ini. Itu sejarah. Lalu kita baca lagi kitab Efesus, dibilang kita yang dipilih sebelum dunia dijadikan. Saudara, saya mau beritahu kepada saudara, orang yang tidak mau datang kepada Tuhan itu orang yang paling bodoh dan paling kasihan dalam hidup ini.
Saudara lihat itu, kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Saudara ada di sini bukan karena saudara lebih suci dari tetanggamu, tapi saudara ada di sini karena Allah memilih saudara. Allah berkenan, Allah berkehendak untuk membawa saudara yang nantinya kita menjadi umat yang berkuasa atas alam semesta. Paulus yang sama diberi wahyu untuk Allah, dan dia mengatakan begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu akan menghakimi dunia ini? Oh Tuhan, saya menghakimi dunia, duduk sama-sama dalam takhta dengan Kristus. Jelas kalau saudara dan saya pengantinnya, kita harus sederajat dengan dia. Saudara menjadi keluarga yang dekat dengan Trinitas. Luar biasa. Tidak peduli siapa saudara, selama saudara dilahirkan kembali, melalui proses kelahiran kembali, kita akan dibawa untuk memerintah bersama-sama dengan ini tujuan akhir. Bagaimana tesnya supaya saudara dan saya memerintah dengan dia? Dunia ini, planet ini menjadi laboratorium, menjadi pusat latihan kerja untuk orang-orang percaya, sehingga kita tidak dihindari, kita tidak hidup kudus, yang lain mau mati mau sengsara, tidak, kita hidup di padang gurun yang sama. Ada kalajengking, ular beludak, ada semuanya yang sama, tapi perbedaannya janji pemeliharaan Allah itu begitu kuat seperti janji keselamatannya. Itu yang membuat saudara saya beda. Kita harus berperang saudara. Karakter itu saya baru tahu, karakter itu seperti kayu dan pisau. Mulai ada yang gak beres, dikikis sama Tuhan, cet. Kayu itu bentuknya mulai berubah, dikikis lagi. Makin kita keras kepala, makin dipotong. Dan setelah semuanya sudah bagus, sudah tidak ada lagi yang jelek-jelek, apakah kayu itu bentuknya bagus? Tidak, jelek. Karena di mana ada kebusukan, di situ dipotong, di sini dipotong. Kayu itu bentuknya nggak bagus sekali. Bagi dunia memang kita kelihatannya nggak bagus, tapi bagi Allah mulia. Karena tidak ada lagi kebusukan di dalamnya. Baru nanti Allah bilang, sini aku bentuk kamu. Yesaya 41, Yesaya 43, aku jadikan kamu kemuliaanku. Kita jadikan kemuliaan. Oh ya saudaraku, so bisa lihat, ini yang Kaleb bilang. 45 tahun kemudian Kaleb membuktikan hasil janji Allah yang dia bisa andalkan. Saya mau kita baca ayat yang ke-14, ayat 13, mulai dari ayat yang ke-13 ya. Oh haleluya. Ya, tadi ayat 11 dia bilang dia masih sama kuat. Lalu ayat 12, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan akan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat 13 bilang, lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Saudara dengar, waktu dia pergi mengintai umurnya 40 tahun. Orang dunia bilang kalau umur 40 tahun itu masa penentuan apakah kita maju ataukah kita gagal. Saudaraku, tapi saya mau kasih tahu buat saudara, umur 40 tahun Kaleb maju melihat tanah Kanaan dan pulang dengan berita yang berbeda. Karena Kaleb melihat situasi hidup itu dengan matanya Allah. Kaleb melihat bagaimana laut dibelah dua. Kaleb melihat bagaimana Musa dengan tongkatnya 10 tulah curun di Mesir. Kaleb lihat bagaimana Allah begitu dahsyat yang ada di padang belantara. 40 tahun dia lihat itu. So bisa lihat, dan tiba-tiba Musa berfirman, Allah berfirman kepada kita, hai umat, bahwa kita akan menduduki tanah perjanjian yang sudah diberikan, yang sudah dijanjikan sejak Abraham. Oh saudaraku, 45 tahun kemudian Kaleb tagih janji itu. Dia bilang, berikan aku gunung Hebron itu. Berapa umur Kaleb? 85 tahun. Mana yang lain? Hampir berapa juta orang, semua generasi Kaleb dan Joshua, tidak ada satu pun yang masuk Kanaan, semua mati. Hanya 2 orang dari generasi itu yang masuk tanah perjanjian bersama generasi yang baru, yaitu generasi Joshua. Generasi yang bersama Musa semuanya mati binasa di padang belantara. Karena apa? Tidak percaya akan janji pemeliharaan Allah. Mereka cuma bisa bilang, aduh lebih baik kembali ke Mesir. Mana Musa?
Kita ingat bawang perai, bawang putih, kita ingat semua yang di Mesir. Biar deh kita jadi buruh kasar, yang penting kita makan enak. Saudaraku, bayangkan sampai Allah turunkan daging burung bisa jatuh lagi terbang. Tuhan bilang jatuh di depan kemahnya, roti turun dari surga. Mereka masih tidak percaya bahwa Allah sanggup memelihara. Oh saudaraku, tahukah saudara bahwa dalam meragukan Allah kita sudah mirip-mirip ateis? Bukan hanya tidak percaya, meragukan dia itu menyedihkan sekali. Bayangkan kalau anak-anak kita meragukan kita sebagai orang tua, dan memang banyak itu yang terjadi di sekarang ini. Tapi saudara tahu Allahmu yang menyelamatkan kau bukan hanya untuk duduk tepuk tangan menyembah di sini. Dia punya tujuan yang lebih dari itu. Ini belum selesai. Makanya waktu saudara diproses, belum selesai saudaraku, belum. Jalan terus. Karena kita sedang dilatih. Allah melihat kita bisa dipercaya. Mimbar ini belum pelayanan saudaraku. Saya baru disebut melayani kalau saya bisa melakukan apa yang saya khotbahkan di mimbar ini. Saudara dengar, apapun profesi kita, yang Tuhan uji adalah apakah kita bisa mempertanggungjawabkannya. Sebagai apapun, pengusaha, ya, profesinya apa, entah itu insinyur, dokter, saudara lakukan itu. Kalau saudara bisa bekerja dan saudara melakukan itu seperti untuk Tuhan, saya tidak heran kalau saudara nanti memerintah dengan dia. Bukan hanya pendeta yang duduk, belum tentu juga. Tapi setiap orang Kristen dalam profesi apapun, pembantu rumah tangga sekalipun, kalau dia melakukan itu dengan tanggung jawab seperti melakukan untuk Allah, saya percaya dia duduk sama-sama di atas tahta itu dan memerintah bersama-sama. Kamu akan menghakimi dunia. Bahkan Paulus menulis, malaikat pun akan kamu hakimi. Ya, luar biasa saudaraku. Malaikat tidak boleh panggil Tuhan Bapa. Nggak boleh. Nggak ada malaikat panggil Tuhan Bapa. Malaikat salah langsung dibuang. Tapi manusia salah, Allah menangis dan mencarinya kembali. Kenapa? Karena saudara gambarnya. Saudara diciptakan serupa dengan gambar dan rupanya. Dahsyat ini janji pemeliharaan Allah. Saya percaya dalam kita mempersiapkan diri untuk menutupi tahun dengan segala kabar-kabar buruk yang ada di depan, saudara mesti pegang janji Allah. 45 tahun kemudian Kaleb bilang, berikan kepadaku gunung Hebron itu. Dan Yosua beri. Ayat yang ke-14 dikatakan, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Saudaraku, wah saudara, ini alasan-alasannya. Kalau dia dapat Hebronnya gampang, tapi mengikuti Tuhan Allah dengan sepenuh hati, ini memang repot saudaraku. Ini memang berat. Makanya saya tadi bilang, siapa yang bilang bahwa segala sesuatu setelah di dalam Yesus enak, masuk akal? Ya, tidak masuk akal, tidak masuk akal. Ya, saya sudah lihat orang ikut Tuhan sungguh-sungguh, perusahaannya bisa dibakar, usahanya lain bisa. Saya sudah lihat sungguh-sungguh dan saya bilang, Tuhan, bukankah orang ini mengasihi Engkau? Memang dia tidak naik di mimbar, tapi semua pelayanan mimbar berjalan karena bagaimana dia memberikan berkatnya semuanya. Kenapa Engkau bisa bakar usahanya? Dan memang Tuhan belum jawab untuk saya. Kalau enggak saya bisa so tahu juga, saudaraku. Tapi saya bisa lihat di situ. Saya percaya bahwa kalau orang itu nanti naik memerintah dengan Allah. Saya cuma dapat satu kesaksian dari satu traktat bagaimana satu orang menyerahkan perusahaannya untuk Tuhan. Dan dia katakan, Tuhan mulai hari ini Engkau bos. Saya ini seluruh perusahaan saya kasih kepadamu Tuhan. Dan Engkau pimpinannya. Saya hanya pegawaimu dan menjalankan perusahaan ini dengan penuh tanggung jawab. Saudaraku, waktu dia serahkan itu, besok siang terbakar perusahaannya. Terbakar. Waktu orang-orang datang dan melihat api yang naik begitu tinggi. Dan dia sampai di situ, dia lihat api itu setengah jam dia sedih. Dia lihat api itu terbakar. Habis itu dia tertawa. Lalu orang bilang, gila dia. Jadi gila. Bayangkan dia tertawa. Dia tertawa. Saudara, disinilah saya bilang, siapa yang bilang semua bisa dimengerti? Itulah Roh Kudus. Saudara, waktu dia tertawa, wartawan datang dan semua tanya, bagaimana kamu tertawa? Lihat usahamu terbakar. Dia bilang, baru saya serahkan untuk Tuhan, langsung terbakar. Untung sudah punya Tuhan, bukan punya saya lagi. Dia bilang begitu. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Siapa yang bisa bikin itu?
hanya Roh Kudus. Saudara pikir kekristenan tidak dimulai dengan satu doktrin. Kekristenan itu dimulai dengan revelation. Kekristenan dimulai dengan pewahyuan. Dari mana saudara bisa mengatakan Yesus Tuhan? Bukan karena pengetahuan, itu karena diwahyukan. Apa itu wahyu? Batin yang diungkapkan, sesuatu yang dibuka. Makanya orang buta huruf sekalipun dia bisa menerima keselamatan karena dia diwahyukan bahwa Yesus itu Tuhan. Kekristenan dimulai dengan wahyu. Apa yang ditulis oleh Paulus itu bukan ilmu, itu bukan sains, tapi itu pewahyuan, itu ungkapan dari Allah, dan manusia terbatas sampai di sana. Saudara, ini yang luar biasa. Jadi saya mau beritahu dari mana saudara bisa dapat itu. Ibrani pasal 4 mengatakan, marilah kita datang dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Oh, saudara perlu tahu, tahta itu namanya tahta kasih karunia. Tapi banyak orang Kristen datang ke tahta kasih karunia lalu mereka bilang, Tuhan, mana karunia-karunia? Ini perpuluhan. Mana kesembuhan Tuhan? Wah, ini saya ketua pembangunan Tuhan. Mana? Mereka klaim padahal nama tahtanya kasih karunia. Banyak kita gagal mungkin karena kita datang di tahta yang salah. Saudara perlu masuk tahta kasih karunia. Yang saudara minta adalah kasih karunia. Musa tahu itu. Waktu Musa sampai di situ dalam kemuliaan Allah, saudara dengar kata-kata Musa, dia bilang, kiranya aku mendapat kasih karuniamu Tuhan. Tuhan bilang, mau apa Musa? Musa minta lebih dari yang kita pernah pikirkan. Aku ingin lihat wajahmu, berikan aku kemuliaanmu. Ini bukan kurang ajar saudaraku, tapi ini bicara tentang satu keintiman. Musa dikatakan dalam kitab Keluaran, Tuhan bilang begini, Allah berbicara dengan Musa muka dengan muka seperti seorang sahabat. Makanya Ibrani bilang, marilah kita dengan keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Apa itu tahta kasih karunia? Waktu saudara menyembah itu tadi. Oh saudara pikir penyembahan itu musik? Tidak, penyembahan bukan musik, bukan lagu. Penyembahan adalah hati. Saudara masuk di tahta kasih karunia. Ada seorang ibu yang setiap pagi dia kerjanya menyembah Allah. Bahkan dia menari-menari di kamarnya untuk Allah. Saudara tahu waktu saya baca buku itu, dikatakan sampai Allah setiap pagi, Allah selalu rindu cepat pagi karena dia ingin melihat orang yang dikasihinya menyembah dia. Saudara, waktu saudara menyembah Allah, saudara sedang buat apa? Ya, saya sudah berkeluarga, ya. Saya mau bilang buat saudara, waktu saya menikah, istri saya hamil, bukan karena saya tumpang tangan, polisi minyak, puasa 40 hari lalu dia hamil. Yang buat istri saya hamil, waktu saya bercumbu dengan dia. Itu yang membuat dia hamil. Saudara tahu kalau waktu saudara masuk menyembah Allah dalam tahta kasih karunia, saudara sedang bercumbu dengan Allah. Kalau itu saudara lakukan selalu masuk dalam hadirat Allah, saudara sedang bercumbu dengan Allahmu secara rohani. Lalu kita akan hamil. Waktu istri saya hamil, kita satu rumah tahu, satu gereja tahu, di jalan-jalan di pasar orang tahu, semuanya berubah. Waktu saudara hamil apa? Seluruh karunia yang ada di tahta itu masuk di dalam saudara. Semuanya karunia itu ada pada saudara. Karunia. Saudara tidak perlu cari orang, aduh tolong siapa yang ahli pelepasan sini, tolong doakan saya dulu. Sudah pulang masih lagi salah di madu, mungkin belum muntah, datang lagi, Pak sampai muntah ya kalau berdoa, tolong Pak. Saudara pikir kenapa sebenarnya saudara sendiri harus masuk dalam tahta kasih karunia itu? Itu karunia bukan milik pendeta saja, tapi milik semua orang percaya, milik saudara dan saya. Saudara bisa lihat apa yang buat Kaleb pendapat itu. Dia mengikuti Tuhan Allah dengan sepenuh hatinya. Tadi dalam bilangan dikatakan, mari janganlah kita menyimpang ke kiri, ya. Janganlah kita menyimpang ke kiri atau ke kanan. Janganlah kita berpaling dari dia, tapi kita sungguh-sungguh mengikuti dia. Itu rahasia daripada Kaleb, sehingga hanya 2 orang yang datang kepada dia, yang percaya. Semakin banyak orang enak sebenarnya, semakin kuat kita untuk berperang. Saudara, kalau boleh saudara mulai besok bangun pagi, saudara buka jendela dan bilang welcome problem, ya, karena ini merebut Kanaan. Seluruh kitab Yosua, saudara tahu isinya perang. Dari Yosua pasal 1, satu visi Allah buat Yosua adalah rebut tanah perjanjian. Cara untuk mendapat tanah perjanjian adalah perang.
nggak ada lain. Waktu bangsa Israel tidak perang, mereka disikat sama orang-orang enak semuanya, ya. Mereka disikat semua, lalu bangkit lagi menyembah Allah, masuk tata kasih karunia, dan mereka sikap. Mana ada cerita perang seperti Jericho yang hanya dengan muter benteng itu jatuh. Saudara bisa lihat, itulah cara Allah buat saudara. Jangan saudara pakai akalmu, ya. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita taruh foto kita di Alkitab, cuman foto aja. Kita nggak taruh seluruh hidup kita. Foto kita ke surga, kita tinggal di sini. Saudara bisa lihat itu. Serahkan seluruh hidup kita ke sana. Kalau saudara bilang percaya kepada Dia. 2 ayat yang terakhir, ya, saya mau ingatkan saudara. Kita buka kitab 2 Korintus. Jadi tadi salam itu 1 Petrus 1 ayat 5 dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman. Ya. Saya mau kita buka 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Saudara lihat, ini pewahyuan yang luar biasa dari Paulus. Saudara tahu apa bedanya Paulus dengan murid-murid yang lain? Mereka semua jumpa Yesus secara daging. Paulus jumpa Yesus secara roh. Justru pengalaman Paulus dengan Yesus itu adalah spiritual. Waktu Yesus hidup, Paulus adalah orang yang menganiaya orang-orang Kristen, ya. Murid-murid hidup dengan Yesus, kenal Yesus secara daging. Mereka juga kenal setelah roh, setelah Pentakosta. Tapi Paulus punya satu yang khusus. Orang yang tidak pernah berpikir untuk melayani Yesus. Dibelokkan Yesus yang mati dan bangkit dalam perjalanan ke Damsyik. Untuk apa? Untuk satu panggilan. Sehingga dia menulis paling banyak kitab dalam perjanjian baru. Dan saya beritahu cara dia menguraikan tentang rahasia Allah. Itu bukti bahwa dia orang yang selalu ada dalam takhta kasih karunia. Saudara, tiap pagi sebenarnya saudara datang dan menghampiri takhta itu. Kiranya saya rubah doa saya mulai bulan-bulan ini. Dengan kiranya aku mendapat kasih karunia-Mu Tuhan. Itu. Hanya supaya aku dan keluarga bisa menyenangkan Engkau. Aku minta kasih karunia. Kasih karunia itu segala-galanya. Itu kasih karunia. Saudara lihat ayat yang ke-7, 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudaraku, siapa yang punya falsafah hidup hemat pangkal kaya? Makin pelit makin kaya? Tidak. Sekalipun saudara mampu beli apapun karena uangmu ada sekarang, tapi saudara mesti bilang, ini semua karena Tuhan. Coba didik anak-anak kita, walaupun dia minta apa aja, ya, anak kita minta sepeda, walaupun saudara saat itu bisa beli 20 sepeda, saudara didik dia untuk bilang, minta dari Tuhan, supaya Tuhan memberkati mama dan papa, kita akan beli. Walaupun hari itu, detik itu saudara bisa beli 20, tapi coba saudara latih dia, apa efeknya? Anak itu dari kecil, dia sudah tahu bahwa mama papanya mengandalkan Allah, dan kalau kita diberkati, itu karena Allah. Di waktu nanti Tuhan memanggil kita, anak-anak kita tidak akan lari dari imannya. Karena dia sudah lihat dari mama papanya. Bahwa mereka harus tahu bahwa hidup kami ini bukan karena melihat, tapi karena percaya. Luar biasa. Ada satu ibu sini yang sakit kanker, dan dia sudah menjalani operasi, dan tadi saya berdoa untuk dia, dan Tuhan katakan, cuma satu. Kalau semua sudah dilakukan, sudah berdoa bahkan, tinggal satu, apakah engkau percaya? Buat apa kita berdoa kalau kita tidak percaya? Waktu kita percaya, dalam kata percaya itu, surga bisa bergetar, saudaraku, karena kita percaya. Ini dia, satu yang luar biasa. Kemudian ayat yang ke-15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka hidup. Luar biasa, dia mati supaya kita hidup. Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk dia yang telah mati dan dibangkitkan bagi mereka. Hidup untuk Kristus ini bukan berarti Kristus minta, tolong dong kasih saya biaya hidup. Nah, Allah tidak butuh biaya hidup, saudaraku. 1 bintang dijual bumi tidak bisa beli. Allah tidak butuh biaya hidup, saudara yang butuh biaya hidup. Hidup bagi Kristus itu artinya andalkan dia seperti Kaleb dan Joshua. Umur 85 tahun saudara bisa minta gunung Hebron. Oh, luar biasa. Dan ayat yang ke-17,
Nah, ini persyaratan, ini hanya pintu gerbang untuk saudara ada dalam tahta kasih karunia. Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ingat, dalam Kristus, bukan dalam vokal group, bukan dalam paduan suara, bukan di dalam kepenatuaan, bukan di dalam seluruh pemimpin gereja, bukan di dalam gereja. Ada orang di dalam gereja tapi nggak dalam Kristus. Tapi kalau orang itu dalam Kristus, pasti dia dalam gereja. Pasti, saudaraku. Banyak orang ke gereja karena susah tidur di rumah. Saudara lihat itu? Hah? Ini yang saya katakan ya. Dia menjadi ciptaan baru. Nah, ini saya menutupi dengan tadi mungkin pertanyaan saudara seperti pertanyaan saya. Karena kita merasa minder, siapa kita? Saya hanya pembantu rumah tangga. Tapi saudara dengar, ayat ini bukan kata-kata indah supaya Alkitab enak didengar. Justru Alkitab ini, saudara pernah baca seluruh perkataan Tuhan Yesus? Sangat sederhana, ya. Yesus punya kata-kata itu kalau ketemu orang, maukah engkau sembuh? Langsung saja pada kebutuhannya. Adakah lauk padamu? Itu. Jika engkau percaya. Yesus punya kata-kata begitu. Bahkan waktu orang kusta itu bilang, Tuhan kalau engkau mau. Yesus cuma jawab, aku mau. Orang kusta bilang, engkau mau, engkau akan mentahirkan aku. Tuhan tak bilang gini, udah bayar perpuluhan belum? Udah ikut som? Gereja mana? Sama pendeta? Enggak begitu saudaraku. Yesus cuma bilang, aku mau. Langsung lihat air. Itu gaya Tuhan Yesus. Sederhana. Justru banyak buku-buku di bumi ini yang punya gaya sastra yang tinggi, tapi nggak ada kehidupan di dalamnya. Sementara orang Kristen hanyut dengan buku-buku klasik. Oh, tenggelamnya kapal Titanic. Padahal nggak ada saudaranya, neneknya nggak ada di situ. Dia cuma, oh, aduh sedih. Apa yang disedihkan? Ya, saudara lihat itu. Saudara mesti tahu, ini dia Alkitab. Banyak cerita sedih di planet ini. Film-film sedih, ya. Orang sebenarnya, tapi saudara perlu tahu, Alkitab membuat orang menangisi dosanya. Menangisi ciptaan baru artinya, saudara dengar ini sebelum kita berdoa. Kalau saudara diundang ke istana, apalagi ibu-ibu, pasti 3 hari yang dipikir apa? Baju. Dia buka lemari nomor 1, berat. Dia bilang buat suaminya, belum ada baju, karena baju buat ke istana mesti lain. Lemari kedua, berat, duduk pikir 3 jam, nggak ada baju. Lemari ketiga, sudah 8 lemari saudara, nggak ada baju katanya. Kenapa? Karena dia pertama kali dalam hidupnya, mungkin hanya sekali diundang untuk makan di istana. Waktu Daud mau main dengan Yonatan di rumah ayahnya Saul, Yonatan bilang, pakai bajuku. Karena Daud gembala yang hina. Daud anak gembala, bau badannya sama domba. Lalu Yonatan bilang, sini, karena saya sayang kamu. Kamu pakai baju saya karena kamu mau masuk ke istana. Saudara, apa itu baju? Baju itulah seluruh keberadaanmu, harga dirimu, dan semuanya. Waktu saudara nanti dalam pesta perjamuan anak domba Allah, apakah saudara pakai baju ini? Tuhan bilang bahkan tubuhmu yang sekarang ini tidak laku. Kita dirubah dengan tubuh kemuliaan. Allah memberi satu baju kemuliaan untuk kita. Dan waktu itu tidak ada lagi pembantu rumah tangga, satpam, bos, tidak ada. Saudara sudah berubah semuanya. Jadi saya percaya apapun profesi kita di bumi ini, selama kita melakukan itu dengan takut akan Allah dan bertanggung jawab kepada Dia, kita akan memerintah dengan Dia. Walaupun saudara ibu rumah tangga, tahukah saudara bahwa penginjil pertama wanita di perjanjian baru adalah pelacur Samaria? Bukan murid-murid. Penginjil pertama wanita adalah pelacur Samaria. Apa yang membuat itu bisa terjadi? Dia bawa satu kota datang kepada Yesus. Saya percaya bajunya sudah berubah, tubuhnya berubah. Dia duduk memerintah dengan Allah. Jemaat yang kekasih, kita tetap akan berperang. Sudah dengar kabar-kabar buruk dalam tahun-tahun ini, bahkan akhir tahun belum tentu tambah baik kabarnya. Tapi mari kita pegang bahwa janji Allah bisa diandalkan. Pemeliharaan dia bisa diandalkan. 45 tahun kemudian Kaleb masih bilang, aku masih kuat seperti waktu disuruh Musa, berikan aku Hebron. Mari orang Kristen, kalau saudara percaya, itu menyenangkan sekali buat dia. Waktu saudara bilang engkau bisa diandalkan, itu menyenangkan. Kalau saudara bisa dengar lebih dalam,
Dia bilang gini, mau apa anakku? Apa yang kamu mau? Itu Tuhan kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Arahkan hati saudara. Arahkan hati saudara. Arahkan hati saudara. Arahkan hati saudara. Glory. Glory. Ubah hatiku, Jesus, menjadi baru. Ubah hatiku seperti dirimu, seperti dirimu. Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku menjadi baru, menjadi baru. Ubah hatiku seperti dirimu, seperti dirimu. Siapa dia? Engkau penjuna, engkau penjuna. Siapa kita? Ku tanah liat. Bentuklah aku Tuhan, bentuklah aku. Ini doaku. Glory. Ubah hatiku, ubah hatiku menjadi baru, menjadi baru. Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seperti dirimu, seperti diri. Yang wanita katakan engkau penjuna Tuhan. Haleluya. Ya, siapa dirimu? Ku tanah. Benar, aku itu. Bentuklah aku, katakan. Benar, ini doaku. Yang pria katakan, ubah hatiku Tuhan, ubah hati. Amin. Menjadi baru, menjadi baru. Ubah hatiku, ubah hatiku seperti dirimu, seperti dirimu. Biarkan musik saya mau kita semua dari kita hari ini. Pasti kita pernah lelah, pasti kita merasa tidak mampu lagi dalam hidup ini. Tapi hari ini, di saat tidak ada yang bisa kita percayai dalam hidup, saya katakan ada satu yang bisa saudara andalkan, yaitu demikianlah firman Allah. Mari kita angkat tangan kita dan katakan, Tuhan, aku mau menerima janji pemeliharaanmu. Anak muda yang bergumul untuk studinya, yang bergumul untuk masa-masa mudanya, untuk pekerjaan, saudara yang bergumul untuk keluarga, rumah tangga, pelayanan, apapun. Kita sudah mendapat janji keselamatan, tapi kita perlu hidup dalam janji pemeliharaan itu. Oh, biar berdoa, katakan, Tuhan, aku mau mendapat kasih karunia-Mu. Biar aku masuk dalam takhta kasih karunia itu. Oh, glory. Oh, Jesus. Jesus. Angkat hatimu, berbicara dengan Dia. Saudara pasti mendapat karunia untuk mendengarkan suaranya. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Kuralababa sakararabasiki dalabang. Ya Tuhan, ku percaya. Mari kita bangkit berdiri. Aku percaya. Lewati lembah air mata, lewati lembah air mata. Aku percaya. Oh, firman-Mu Tuhan, firman-Mu tiada. Aku percaya. Glory. Kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan
percaya. Oh, ya Yesus, ku percaya, aku percaya. Oh, lewati lembah air mata, air mata, aku percaya. Sementara saudara menyanyi, biar berkat Allah turun atasmu. Kurala baba 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 baba. Kurala baba 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 singkat tanpa kaya la baba poa la baba. Kurala baba 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 baba. Turun Tuhan. Turun Tuhan. Turun berkat-Mu Tuhan. Kemenangan-Mu, kasih karunia, Ia nama singkat tanpa. Aku percaya. Aku percaya Tuhan. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Haleluya. Glory. Kiala basande. Korala mamo. Kurala basande. Somebody, haleluya. Haleluya. Dinalamase. Kiala baba. Terima berkatnya. Terima. Dimeteraikan. 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 Aku hamba-Mu Tuhan. Aku tidak mau mencuri kemuliaan-Mu. Sudah cukup bagiku untuk menjadi hamba-Mu. Aku minta daripada-Mu Tuhan, turunkan kasih karunia-Mu saat ini. Setiap kami yang hadir pagi ini diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Glory. Haleluya.